Laura, Agni, Prisa, mereka tuh ngambil barang anak-anak untuk dijual online. Kayaknya mau kabur deh. Iya, Mi, sumpah. Enggak, tadi kita bertiga lihat sendiri, Ki kan mau kabur. Buktinya apa? Sekarang kita tinggal mikirin gimana kita semua bisa sama-sama kabur dari rumah Bangkit. Ini mungkin ide gue yang paling gila ya. Iya, kita jalan-jalan. Ayo, jalan-jalan yuk. Udah sih, enggak, biarin aja dia di sana biar tau rasa. Sini aja. Halo? Salah siapa? Udah biarin lah. Makasih ya Bang Abangku. Nah, kita yang terima kasih ya. Masih inget kita sering kirimin makanan. Oh iya. Ngomong-ngomong, apa kabar tuh asrama Merah Putih? Oh ya aman. Apalagi sejak kalian keluar. Tugas kita jadi enteng. Udah nggak ada lagi tuh anak-anak brother kayak kalian. Udah dulu ya, kita pergi ya. Makasih ya. Iya. Hati-hati. Jangan lupa itu pintu. Dadah. Hati-hati keroncingannya. Lo langsung balik ke rumah Bangkit? Enggak sih. Kayaknya aku udah siap buat balik ke rumah. Ah, itu jemputan aku. Ada yang mau aku anterin pulang juga? No? Santai. Thank Santai you. aja lo aja. Aman. Aman. Thanks ya, udah bantuin. Aku yang seharusnya bilang thank you. Bye. Oke semua, bye. Bye, Nadia. Nadia. See you. Thank you. Bye. Guys, kalian boleh pulang duluan kok. Gue mau nganterin Kikan ke rumahnya. Jangan dong, kan gue udah bilang dari awal. Gue akan nemenin lo sampai akhir. Kita bakal temenin kok. Makasih ya, kakak udah bantu aku keluar dari rumah Bangkit dan jemput papa. Sama-sama. Assalamualaikum, Tante. Waalaikumsalam. Bapak udah tidur? Bapak kamu nggak ada di sini. Tante udah serahin bapak ke dinas sosial. Boro-boro tante serahin bapak kamu ke dinas. Bapak kamu kabur. Kabur kemana, Tante? Gak tahu. Tante udah berusaha nyari tapi nggak ketemu. Tante dari tadi di sini, nunggu dia balik. Aku harus cari bapak. Oke, tunggu. Guys, kita bantu cari juga ya. Yuk. Bukanlah secipta rockstar abadi. Tiada orang bisa antisipasi dengan rhythm. Langsung dari speakers, tinju dari rima melaju konstipasi yo. Ciptakanlah enigma, karismatik baku rima. Dengan kami kalian cari mati. Untuk cari enam sinar, ciptakan energi onak. Dengarkan muka bersinar. Kisahku tak akan tak terangkan mimpi-mimpiku. Meraih, mencapai anganku. Cahayakan hidup. Berapi bara cinta.
ini orang kayak gimana sih? Pa, mau lewat mana? Sana aja kali. Ya udah, yuk. Kikan. Udah, anak. Mungkin dia tahu jalan lain. Tapi nanti kalau Kita kesini aja. Biar lebih cepet. Pasti nanti ketemu juga kok. Ayo. Om Danang. Kiri aja nggak? Kiri ya? Kiri aja lah. Om Danang. Om. Itu cocok. Ya. Kikan, gimana? Yaudah gini, coba kamu inget-inget kira-kira papa kamu bakal datangin tempat apa? Kak, aku udah samperin semuanya ke sekolah aku. Makam nenek di depan, papa nggak ada. Kikan, kamu jangan putus asa dulu ya. Kita pasti semua bisa kok nemuin bapak kamu. Coba kamu inget-inget sekali lagi deh, tempat yang sering kamu datengin sama bapak kamu tiap pagi, siang, sore, atau malam gitu. Coba kamu inget-inget lagi. Aku sama papa sering ke taman dekat pasar. Nah. Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Soalnya udah malam gini pasti udah tutup. Gak ada yang nggak mungkin. Kita coba ke sana ya. Coba kamu arahin. Ingat kaki gue, please. Lihat Kikan sama bokapnya, gue jadi kangen bokap juga. Akhirnya mereka ketemu ya guys. Jadi gue bisa pulang ya, ini banyak urusan banget nih. Iya, bye. Gue juga duluan ya. Apa-apa nih, tadi diajak jalan, terus naik mobil, jahat, orang jahat, kabur ke sini tempat main sama Kikan dulu. Pak, Kikan minta maaf ya, Pak. Kikan janji nggak akan tinggalin papa lagi. Anjing. Besar, gemuk. Kalian pulang dulu aja. Lo gimana? Nanti gue telepon bokap buat jemput gue ke sini. Kamu yakin? Yakin. Biar aku yang ngadepin ini sendiri. Ya udah, kita duluan ya.
Ana. Ana. Ayo pulang. Mobilnya di sana. Maafin aku. Sebenarnya aku masih keberatan kehilangan mama. Sampai sekarang juga masih. Makanya aku nggak siap ngelihat papa punya pengganti mama. Tapi aku tahu kok, aku harusnya bisa ngertiin papa. Cuman karena aku berduka, bukan berarti papa nggak bisa ngejalanin hidup papa. Papa juga berhak bahagia kok. Harusnya papa yang minta maaf, Ana. Yang harusnya lebih ngertiin kamu. Papa juga sangat kehilangan mama. Tapi papa takut kalau papa nggak bisa membesarkan kamu sendirian. Maafin papa ya. Kalau papa terlalu cepat mencari pengganti mama. Selama aku di rumah bangkit, aku belajar buat berdamai sama keadaan aku. Awalnya aku pikir papa emang sengaja ngebuang aku ke rumah bangkit. Biar papa bisa bebas cari berhubungan sama cewek lain, sama cewek manapun. Tapi di rumah bangkit, aku ketemu sama seseorang yang mungkin masalah hidupnya lebih pelik. Tapi dia tetap mencintai bapaknya sepenuh hati. Di mana orang lain nganggep bapaknya tuh gak berharga, dia tetap hormat dan dia tetap membela bapaknya. Aku sadar aku harusnya bisa kayak dia. Aku harusnya bisa lebih ngertiin papa. Harusnya aku bisa ngelihat kelebihan papa, bukan cuma kekurangannya aja aku. Ana, sayang, kamu nggak perlu minta maaf. Papa janji. Papa akan berusaha memperbaiki komunikasi antara kita. Kalau semua kita bicarakan, Papa yakin nggak akan ada salah paham seperti ini. Dan kamu harus tahu, nggak ada yang lebih penting buat Papa selain kamu. Dan Papa nggak bisa kehilangan kamu. Jadi nggak perlu minta maaf lagi ya. Karena kamu anak Papa.
Dan selamanya, Papa akan menyayangi kamu. Karena masalah lo sama nyokap lo, mungkin lo tinggal ngomongin baik-baik aja sama nyokap lo. Intinya sih menurut gue kalau lo punya masalah dan lo nggak hadepin, itu masalah nggak akan kelar. Mama kok belum bobo? Gue belum istirahat. Kamu kemana aja? Aku kangen sama Mama. Kate? Iya? Laura. Dia punya rencana jahat buat Ana. Maksudnya? Maksud lo apa? Ini ide lo. Emangnya bisa? Cukup, bisa. Percaya sama aku. Oke, aku tahu caranya. Dastan. Ini sakit? Masakan kesukaan Papa ini. Ikan. Ya apa? Kan apa? Ana, hai. Kamu apa kabar? Baik. Kamu apa kabar? Baik. Halo, Kikan. Pak, kenalin ini Om Danang, papahnya Kikan. Halo, Mas. Kikan, terima kasih ya. Kamu sudah menyadarkan Ana. Semua kesadaran dari Kana sendiri ke Om. Om janji, Om akan membantu kamu sama papa kamu untuk memulai hidup yang baru. Pertalian kita nggak akan berakhir di sini. Makasih ya Om, Kana. Sama-sama. Oh iya, tadi aku baru selesai masak. Mau makan bareng nggak? Boleh?
Masuk. Masuk. Iya. Maka. Iya, makasih ya Mas. Memang kebetulan kami belum sarapan sih. Ikan masak enak. Hana, I'm coming. Gak usah pura-pura. Kamu pasti acting sakit kan? Biar aku kasihan sama kamu, terus aku maafin kamu gitu, iya kan? Han? Badan kamu panas banget. Nah, bisa kayak gini sih? Ya kan kemarin aku kehujanan. Kamu nggak mau jemput aku sih? Oh, kenapa jadi nyalain aku? Ya udah, yuk kita ke dokter sekarang. Nah, nggak mau ke dokter. Kenapa nggak mau? Nanti tambah parah gimana? Ya maafin aku dulu. Kalau kamu biarin aja, nanti aku tambah sakit. Nggak usah bandel. Nurut sama aku kalau dibilangin. Ayo, udah ayo kita ke dokter ya. Badan kamu panas. Ayo. Mau, maafin aku dulu. Udah bener ya? Lagi sakit aja masih bisa ngancem. Nyebelin. Aku tahu, kamu gak mau aku sakit. Karena kamu sayangkan sama aku. Oke, Han. Aku mau maafin kamu. Asalkan kamu mau ke dokter. Bener nih, gimana kalau kita ke mall aja, ngedate? Apa-apaan? Enggak ada. Kita ke dokter, kita ngedate di rumah sakit, oke? Gak mau, kita ke mall aja. Nggak bisa gitu. Udah, yuk, udah. Kita ngedate di dokter, oke? Kita ngedate di rumah sakit, ya? Yuk, ayo. Oh, bayi besar. Yuk. Makasih ya, udah memperjuangkan aku. Nih, Mami lihat ini, Mi. Itu Arsen? Bukan hantunya? Ya ampun, Mami, mana mungkin Jin makan sama hantunya Arsen dong. Mami sih waktu Laura bilangin di awal-awal nggak percaya. Mereka tuh memang keterlaluan. Ibu hamil masih juga di-prank. Iya kan? Coba Mami dengerin Laura dari awal, mana mungkin kayak gini. Iya. Maafin Mami. Mulai sekarang, Mami nggak mau lagi percaya sama omongan orang. Mami hanya mau percaya omongan kamu. Oke? Siapa ini? Halo? Selamat siang, Bu Cika. Selamat siang, dengan Bapak siapa?
Saya papanya Ana. Oh. Saya mau kasih tahu kalau Ana sudah pulang ke rumah. Oh iya. Saya juga sudah diskusi dengan Ana. Jadi mulai hari ini Ana tidak akan kembali ke rumah Bangkit. Ah? Terima kasih banyak ya Bu Cika. Berkat bantuan Bu Cika dan rumah Bangkit selama ini, hubungan saya dengan Ana membaik. Ah, saya senang kalau Ana sudah berubah, Pak. Oh ya, saya juga mau kasih tahu kalau Kikan juga tidak akan kembali ke sana. Saya sudah menyiapkan pengacara untuk mengurus kasus Kikan dengan keluarga yang menempatkan di rumah Bangkit. Sekali lagi terima kasih ya Bu Cika. Tapi Pak, itu halo? Ih, Bapak sama anak sama aja. Anaknya keluar dari sini dengan cara kabur. Ini bapaknya cuma ngasih tahu lewat telepon. Padahal waktu pas masuk sini, itu dia mohon-mohon sama Mami. Mi, itu parah banget nih. Gila, kalau aku jadi Mami sih aku bakal cari cara buat ngebales mereka. Iya benar. Mami nggak mau kan terus-terusan diremehin kayak gini? Itu udah keterlaluan kalau menurut Laura. Nggak bisa, aku nggak terima loh Mami digituin. Alexa, kamu udah dapat investor buat usaha kita? Tenang aja Mas Tommy. Saya sudah dapat beberapa investor yang sangat tertarik untuk invest pada startup kita. Tapi mereka nggak cuma ngomong doang kan? Saya baru akan bertemu sore ini, tapi saya sangat yakin mereka sudah serius. Saya yakin setelah bisnis kita running, kita akan langsung melesat. Saya juga sangat yakin, Mas. Setelah kamu bertemu dengan investor-investor, segera kabari kami ya. Baik. Kalau gitu, sekarang kami pamit karena masih harus bertemu dengan klien yang lain. Oke, ditunggu kabar baiknya ya. Pasti. Sampai jumpa, Mbak, Mas. Lex, kamu jangan gampang percaya sama mereka. Kamu kan baru kenal dan jadi ada baiknya kamu ngecek dulu background mereka. Karena duit yang diinvest itu nggak sedikit loh. Beb, lo tuh nggak tahu apa-apa tentang bisnis. Jadi nggak usah ngajar-ngajarin gue gitu. Tenang aja, gue udah cek kok semua perusahaan mereka itu berhasil semua. Ini udah pasti cuan. Oh ya, ini yang kotor-kotor lo yang ngurusin ya? Ini kafe lo. Di umur yang muda gitu udah punya banyak bisnis yang sukses. Itu beneran? Ya bener lah, contoh gue. Harusnya makin muda itu makin sukses. Udah, gue mau cabut. Anterin gue ya? Yuk. Manis senyum indah sang bidadari, dari kamu yang suka minum kopi. Dan kini ku cinta mati. Ku rasa kini ku sedang dimabuk cinta pada orang yang tak pernah ku duga. Kini ku sedang dimabuk cinta pada orang yang tak pernah ku duga. Wow. Bagus. Banget. Serius? Iya. Gak ada kayak gitu, kamu malu. Beneran deh kamu malu.
Ini lagi berantem ya? Enggak. Udah kamu balik aja ya, nggak usah pamit-pamit. Tuh, kamu nggak apa-apa aku tinggal. Bye-bye. Love you. Beneran ya? Iya, beneran. Jangan kangen ya? Kabarin kalau udah sampai rumah ya. Mama nih masih bisa hamil lagi. Bisa dibilang, ini kesempatan kita terakhir. Ya, Papa nih pingin punya anak laki-laki. Masa kayak sendirian? Pernah kebayang nggak? Usia segini harus hamil. Kalau terjadi apa-apa sama mama, mau tanggung jawab? Mau? Enggak. No, tidak. Tidak. Mama tidur sama kamu malam ini. No. Please. No. Kate, apaan sih papa kamu tuh aneh deh. Masa minta anak cowok sama mama? Berkali-kali minta. Masih ada kesempatan lah, inilah, itulah. Apalagi puncaknya ya waktu kemarin dia habis ulang tahun. Masa mama disuruh hamil, dia mau minta anak cowok? Yang bener aja, Kate. Apalagi setelah papa mau ulang tahun, mama dipaksa ikut bayi tabung. Dia bilang ini kesempatan, mama masih bisa. Nggak mau, amit-amit aneh. Geli mama, genitnya minta ampun. Enggak, pokoknya malam ini mama tidur sama kamu. Boleh nggak boleh? Boleh kan ya? Nggak boleh juga mama tidur sini. Enggak, Kate, mama tidur sini. Nggak mau. Ma, kenapa tidur di kamar Kate sih? Ma, tega bener ngebiarin Papa tidur sendiri. Lo bisa bantuin gue gak? Ambilin VR gue dari Mami Cika. Gue bayar. Oke. Nih kuncinya. Lo ambil sendiri aja. Ntar kalau ke Gabe gimana? Pokoknya lo harus tunggu ancang-ancang dari gue. Nanti gue kasih nomor rekening gue. Lo tinggal transfer aja. Yang penting lo harus tunggu ancang-ancang dari gue, oke? Jangan main masuk aja. Oke. Lo ngumpet di situ dulu. Nanti gue kasih Ababa ya. Masuk. Mami. Sini. Mami kok belum pulang sih? Aduh, Mami tuh lagi hamil, nggak baik kalau kerjaan terus diforsir kayak gini, Mi. Ya, habis mau gimana lagi? Tuh, lihat. Masih numpuk. Dan ini kan harus cepat selesai. Mami tuh bener-bener wanita yang mengganggu banget. Laura kalau udah gede pengen jadi kayak Mami. Laura, ini kenapa? Kok jadi tiba-tiba nangis? Kamu kenapa jadi nangis sih? Laura, ayo. Kenapa? Cerita sama Mami. Kenapa? Mami, Laura mau curhat. Mau curhat? Ya udah cerita sekarang. Ayo cerita. Ada apa? Cerita dong. Tapi nggak bisa di sini. Hati Laura sesak banget. Laura butuh udara segar. Ya udah. Yuk. Kita keluar yuk. Kita ngobrol di luar. Mami jadi istirahat dulu. Yuk. Ayo. Sini. Aduh, ya ampun. Ayo.
Aduh, ayo kita ngobrol yuk. Ayo. Sini ya. Ayo, yuk. Kita cerita di situ ya. Kita duduk situ. Situ aja. Di mana? Oh, di sofa. Ya udah. Ayo. Sini. Kita ke sofa. Udah, cepet. Coba tenangin diri. Coba. Ayo. Inhale dulu. Inhale. Exhale. Inhale. Tahan. 1, 2, 3. Exhale. Udah tenang apa belum? Udah siap cerita? Mami rasanya tuh sakit loh, di sini tuh sakit. Cep. Mami berat banget sih, aku berat banget. Aduh, Mami jadi bingung nih gimana sih? Inhale. Exhale. Dah, kamu udah siap mau cerita? Atau jangan-jangan masih mau nangis lagi? Hah? Gimana? Hah? Udah siap mau cerita? Mami. Iya, mau cerita apa? Ayo cerita. Mami, aku udah gak apa-apa. Ah? Aku udah gak apa-apa, Mami. Makasih ya. Good night. Aduh, kenapa sih itu anak? Mami, tunggu, Mi. Iya. Kamu kenapa? Aduh, Mi. Kamu kok kayak kesetanan? Gawat kenapa? Ibunya Aidan. Pulang aja. Ibu sakit, Ma. Mama ngabisin uang di sini buat apa? Nggak ada artinya, tau nggak? Pulang. Ibu. Ada apa ini, Ibu? Kami sengaja masukin Aiden ke sini supaya apa? Ya supaya dia sembuh dari kecanduannya main games. Iya. Nah, sekarang kami berkunjung ke sini, dia malah asik-asik main games. Ini gimana sih? Aduh, nggak mungkin, Bu. Kan semua peralatan gamesnya itu udah saya sita. Dan saya udah kunci di ruangan saya. Terus? Kok ini? Ini apa? Hah? Kok ini? Aiden udah ngaku loh. Hah? Ya kan kamu ngaku kan? Dia bisa bayar orang di tempat ini untuk melakukan apapun yang dia mau. Bukan main. Tempat ini memang benar-benar nggak profesional. Anak saya bukannya bener, malah tambah nggak bener. Ibu sabar, Bapak juga sabar. Kan kita bisa bicarakan ini baik-baik ya, Pak, Bu. Nggak bisa. Ya, ini bisa saya viralkan. Aduh, biar parents yang lain tahu. Mereka masukin anaknya ke sini bukan tambah bener, malah tambah kacau. Ayo, Pak. Udah pulang. Kacau. Kok bisa alat VR itu ada sama Aida? Dharma! Allahu Akbar. Iya, Bu. Oke, tunggu aja. Cepat sekarang kamu kumpulkan anak-anak di aula. Sekarang. Iya, Bu. Iya, sekarang. Ayo, sok pada ke aula. Kasih tahu teman-teman yang lain ke aula. Ya, ayo, sok. Mah, kalau Laura nggak jadi ikut ke mall nggak apa-apa nggak? Laura pengen ke rumah Bangkit soalnya. Nanti Mama tinggal turunin Laura di mana aja, nanti Laura pesen taksi atau apapun. Tumben. Ada apa sih? Enggak, soalnya di rumah Bangkit tuh lagi banyak masalah, Ma. Nah, Laura pengen bantu-bantu aja gitu. Mama bangga sama kamu, Laura. Ternyata kamu mewarisi jiwa sosial Mama. Asal kamu tahu ya, Laura. Rumah Bangkit itu Mama bangun buat kamu. Karena itu merupakan warisan Mama buat kamu nanti. Jadi wajar kalau sekarang kamu ngurusin rumah Bangkit. Supaya kamu tahu apa aja yang diperlukan agar rumah Bangkit bisa lebih maju. Oke? Pa, Laura depan ya.
Coba cek rekaman CCTV yang semalam. Saya yakin sekali kalau Aidan dapat alat gamesnya itu semalam. Cepetin, cepetin. Stop! Diam! Tuh. Lihat. Iya Mi ya, kok nggak kelihatan ya pas Aidan masuk ke ruangan Mami? Saya yakin ini pasti pekerjaan orang dalam. Orang yang pinter IT. Karena server kita itu semuanya ada di cloud. Atau Mi, ada orang yang bayar buat orang yang jago IT. Benar juga. Kamu semalam tuh ngapain? Hah? Saya di sini aja Mi. Kamu di sini tapi kamu nggak lihat. Berarti server tuh sempat hang dong. Saya potong gaji kamu ya. Jangan Mi. Bodoh amat. Please. Aduh man. Saya masih kepikiran orang tuanya Aidan. Gimana kalau sampai mereka memviralkan kejadian ini? Bisa-bisa hancur reputasi Rumah Bangkit ini dan saya bisa dipecat sama Bunda Pingkan. Ya udah Mi, kita sama-sama berdoa semoga mamanya Aidan teh cuma ngegetak aja dan nggak ngeviralkan masalah ini. Saya juga dari tadi berdoa. Cuma saya mau membuktikan kalau saya ini nggak salah. Saya juga tahu kalau Mami teh nggak salah. Cuma kan masalahnya itu barang ada di ruangan Mami. Iya. Tapi kok bisa ya? Mami nggak tahu siapa yang ambil barang itu. Padahal kan ini pintunya nggak ada yang rusak. Atau mungkin Mi yang ngambil barang itu pas ruangannya teh belum dikunci. Tapi semalam saya di sini terus kok sampai pulang. Ya siapa tahu dia masuk pas Mami lagi ke toilet gitu. Sok atuh Mami inget-inget lagi, Mami ada keluar nggak? Mami Laura mau curhat. Curhat, dia udah cerita sekarang. Ayo cerita dong. Mami nggak bisa di sini. Hati Laura tersesak. Iya. Kita keluar yuk, kita ngobrol keluar. Kita cerita di situ ya. Kita duduk situ. Di mana? Oh, di sofa. Yaudah. Ayo. Coba tenangin diri. Coba. Ayo, sudah. Kamu udah siap mau cerita? Atau jangan-jangan masih mau nangis lagi? Hah? Udah siap mau cerita? Mami. Iya, mau cerita apa? Ayo cerita. Mami, aku udah gak apa-apa. Hah? Aku udah gak apa-apa, Mami. Makasih ya. Ternyata dia biang keroknya. Udah tahu Mi siapa? Udah tahu. Itu dia orangnya. Tahu nggak? Maling teriak. Mami, aku baru dengar apa yang terjadi loh, Mami. Aku benar-benar gak nyangka Aiden kayak gitu. Iya, Mami juga nggak nyangka. Kok ada ya yang tega ngelakuin ini? Padahal kita di Rumah Bangkit ini membantu anak-anak yang bermasalah. Yaudah, gini aja Mami. Mami serahin aja semuanya sama Laura, oke? Mami percaya kan sama Laura? Makasih ya Laura, kamu memang bisa diandalkan. Gak usah senyum-senyum. Mami? Mami, maaf banget ya kemarin kita semua sempat ngerjain Mami, sempat nyusahin Mami. Karena jujur aja Ana di sana dia... Mami tahu, pasti ini semua ulahnya si Laura. Pasti dia yang minta bayaran sama anak-anak. Agar anak-anak bisa berbuat apa aja di Rumah Bangkit. Bukan cuman itu, Mi. Laura Agni Prisa suka ngebully anak-anak. Mereka juga suka malakin barang anak-anak untuk dijual lagi. Mami inget gak waktu itu aku pernah nunjukin gudang? Ingat. Nah itu, isinya semua barang hasil palakan. Aduh, andai aja waktu itu Mami dengerin omongan kamu. Gak mungkin Mami sampai disalahin seperti ini. Mami kenapa nggak ngelapor aja ke bundanya Laura? Iya, niatnya juga begitu. Tapi kan Mami nggak bisa gegabah, Kate. Kalau Mami aduin ke Bunda Pingkan tanpa ada bukti, bisa-bisa malah Mami yang dipecat. Kan kamu tahu sendiri, Laura itu anaknya Bunda Pingkan, pemilik Rumah Bangkit.
Oke, Mami tinggal nyari bukti aja. Itu satu-satunya cara supaya bundanya Laura bisa ngeliat kelakuan anaknya. Kamu mau kan bantuin Mami? Buat dapetin bukti. Biar Bunda Pingkan tahu kelakuan anaknya. Mau ya? Please. Anak-anak bandel ini sudah Mami bawa kembali ke rumah Bangkit. Dan mereka terbukti berbohong. Welcome home, Destan. Jadi saya punya strategi khusus untuk ngeluarin single kamu. Maksudnya gimana ya, Pak? Demo aku diterima loh. Tapi mereka maunya aku duet sama orang lain. Kayak bisa jadi perasaan gak enak lu itu sebenarnya pertanda. Ya nggak sih, guys? Setelah beberapa lama ku mulai menyadari sikapmu berbeda setiap hari. Apakah pesan-pesanku masih kurang memadai? Maksud kita saling berbagi. Masa depan terlihat lebih cerah. Walau ku masih berharap kau selalu ada bersama kami, bersama di sini. Share the Love。嗰幾位同學係點樣死㗎？唔知道。咁你有冇覺得邊位同學有古怪？個 group 叫呢度不會死全家。你唔好同我講，所有生命都係等價，根本就唔係。係咪只要我有方法可以 prove 到你想要嘅嘢，你就肯放過佢哋？全部死埋啦！你明乜嘢啊？你朋友咩？我唔玩啦！係啊，係冇朋友啊，成日自己一個，咁點啊？你估我唔驚？我唔想加倍啊，我想自己一個嘅。我啲學生死咗之後咧，你咪黐線㗎！我哋而家連發生咩事都唔知啊！你同我講冇事。